Selamat datang kembali di Arsitek Cerita. Di setiap episode, kita membedah elemen-elemen kunci dalam membangun narasi yang tak terlupakan. Kali ini, kita akan membahas sebuah format yang sering diremehkan, namun memiliki kekuatan luar biasa. Novela. Saya akan berbagi tentang bagaimana saya menulis sebuah novela yang terinspirasi dari pengalaman pribadi yang saya meregulasi emosi yang saya balut dengan setting cerita imajinatif. Mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Novela sering ditempatkan di antara cerpen dan novel. Mengapa format ini begitu unik untuk penceritaan? Novela memiliki definisi yang cukup spesifik. Biasanya dengan rentang 17.500 hingga 40.000 kata. Namun, yang membuatnya unik adalah keseimbangan yang ditawarkannya. Ia memberikan ruang untuk mengembangkan karakter dan plot lebih dalam dari cerpen. Tapi, saat yang sama, ia mempertahankan fokus dan kepadatan yang tidak dimiliki novel. Ini adalah format yang ideal untuk satu ide utama tanpa harus menambahkan subplot yang rumit. Singkatnya, jika novel adalah perjalanan lintas benua yang epik, novela adalah sebuah perjalanan singkat yang sangat terfokus dan intens. Nah, dalam hal ini saya mencoba mengeksplor sebuah momen dalam hidup saya ketika menghadapi sebuah interview kerja dan peristiwa itu terjadi hanya dalam durasi belasan menit saja, namun bisa menjadi minimal 17.500 kata dan para pembaca dibawa ke dalam imajinasi yang luar biasa. Itu membuat sebuah novela menjadi hidup dengan berbagai dinamika yang ada di dalamnya serta ide utama yang punya plot yang sangat-sangat mendalam, yang mana membawa para pembaca ikut serta merasakan beberapa menit saja yang dialami oleh penulis dengan balutan imajinasi yang luar biasa. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa Anda memilih format novela untuk kisah yang begitu personal ini, alih-alih novel atau cerpen? Bagi saya ini adalah pengalaman pribadi, namun punya banyak cerita yang tidak hanya bisa dijelaskan oleh sorot mata atau visual, tapi akan lebih detail, bisa merasuki imajinasi pembaca dengan berbagai latar yang berkembang atau yang tumbuh dari masing-masing imajinasi pembaca. Sehingga pengalaman pribadi saya tentang meregulasi emosi memiliki fokus yang sangat spesifik, dan itu akan sangat bermanfaat bagi pembaca untuk menggunakan cara atau metode tersebut dengan versi mereka masing-masing. Saya ingin mengencerkan inti cerita dengan detail atau alur lain yang tidak relevan. Artinya, bisa jadi cerita itu tidak relevan dengan saya, namun maksud saya, cerita yang saya sajikan bisa jadi tidak relevan dengan para pembaca, namun para pembaca novela punya imajinasi sendiri yang bisa membuat cerita ini relevan atau metode ini relevan dengan masing-masing para pembaca novela.
Jadi saya butuh format yang memungkinkan saya mengeksplorasi tema ini secara mendalam tanpa harus mengorbankan intensitas emosionalnya. Novela adalah pilihan yang paling logis. Ia memaksa saya untuk tetap pada jalur narasi dan justru disitulah kekuatan ceritanya bisa saya bangun. Sehingga kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Anda berhasil memadukan tema emosi yang berat dengan setting yang ceria dan imajinatif. Nah, pada dasarnya tidak sepenuhnya ceria, namun saya bisa bilang sepenuhnya imajinatif. Walaupun saya bangun cerita ini secara fiktif, yang berangkat dari ide pengalaman pribadi. Dan bagaimana Anda menyeimbangkan kontras ini? Nah, dalam menyeimbangkan kontras ini tentunya butuh kebijaksanaan yang ringan menurut saya, sehingga kontras antara tema yang berat dan setting yang ringan bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan pilihan artistik yang disengaja. Kontras ini menciptakan ketegangan yang memperkuat dampak emosional. Karena dampak emosional ini yang menjadi fokus saya, sehingga bisa membantu siapapun yang membaca novela saya ini agar mereka bisa menggunakan metode dalam cerita ini menjadi sebuah situasi yang bisa dikondisikan untuk meregulasi emosi. Dunia imajinatif itu bukan sekedar latar belakang, ia adalah metafora yang secara halus mewakili perjuangan batin yang dialami oleh karakter. Misalnya, dunia yang ceria itu bisa menjadi cerminan dari topeng, atau dunia sebuah kerajaan bisa menjadi topeng yang dikarenakan karakter untuk menyembunyikan masalah internalnya. Nah, ini sangat-sangat menarik untuk menjadi tools seorang penulis ketika dia tidak berani menceritakan secara gamblang. Walaupun ini sebenarnya saya mengulik dapur penulisan saya, tapi menurut saya ini akan bermanfaat bagi siapapun yang merasa punya keterbatasan dalam menulis karena khawatir ceritanya akan dihujat atau akan menerima judgement. Maka dengan berlindung, saya pilih diksi berlindung dari berbagai imajinasi akan membuat Anda sebagai penulis merasa lebih nyaman dalam menulis. Atau ia bisa menjadi ruang di mana ia akhirnya menemukan kedamaian yang dicarinya. Apakah Anda ingin menguasai bahasa Jerman dengan cepat dan efisien? Tingkatkan kemampuan bahasa Jerman Anda secara profesional dan efektif. Bergabunglah dengan program kursus bahasa Jerman privat intensif virtual kami. Dirancang khusus untuk hasil maksimal. Setiap sesi berlangsung selama 2 kali 45 menit secara virtual. Fokus kami adalah pada penguasaan materi yang mendalam, praktis, dan terstruktur. Wujudkan tujuan Anda memiliki kemampuan bahasa Jerman yang kuat sekarang juga. Untuk konsultasi dan pendaftaran, segera hubungi kami melalui WhatsApp di +62 851 76 82 4117. Mari jadikan diri Anda selangkah lebih maju dengan penguasaan bahasa Jerman yang optimal. Nah, menuju pertanyaan keempat, mengubah pengalaman pribadi yang sensitif menjadi fiksi pasti punya tantangan. Apakah tantangan terbesar Anda
yang Anda hadapi dalam proses ini. Tantangan terbesarnya bagi saya adalah menciptakan jarak emosional yang sehat. Sebagai penulis, kita harus bisa melihat pengalaman kita sendiri dari sudut pandang seorang pencerita. Tujuannya bukan sekedar menceritakan kejadian, tapi mengubahnya menjadi sebuah karya fiksi yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Ini memerlukan proses fiksionalisasi, yaitu membengkokkan realitas, menambah detail, dan bahkan mengubah urutan peristiwa demi alur cerita yang lebih kuat. Intinya, kita harus jujur secara emosional tanpa harus mengungkapkan setiap fakta mentah dari hidup kita. Dan kita sampai di pertanyaan kelima, terakhir. Untuk para penulis yang tertarik menulis novela, apa saran paling penting yang bisa Anda berikan? Saran pertama, temukan ide sentral yang kuat. Jangan mencoba menceritakan semuanya. Novela menuntut fokus. Kedua, buatlah kerangka yang jelas. Setiap adegan harus memiliki tujuan, karena tidak ada ruang untuk adegan yang tidak penting. Dan yang ketiga, fokuslah pada kepadatan bahasa. Pilih setiap kata dengan hati-hati. Ini adalah kesempatan untuk benar-benar mengasah baik kemampuan maupun eksplorasi. Sejauh mana Anda bisa memperluas eksplorasinya Anda dalam merangkai kalimat yang ringkas dan kuat. Semoga episode ini memberikan Anda wawasan baru dan menginspirasi untuk mulai menulis. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Arsitek Cerita.